Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro beserta seluruh dosen dan karyawan, mahasiswa yang juga mungkin hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati, yang insya Allah dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita mengawali aktivitas kita dengan kegiatan yang menghadirkan keberkahan insya Allah, dan kita berharap ini menjadi salah satu pemberat timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Amin. Salawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah, dan selalu kita berharap dalam doa-doa kita mudah-mudahan kita dalam kelompok yang istiqomah itu. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan sudah ada di depan mata kita. Tema kita pagi hari ini yang diberikan oleh panitia adalah optimalisasi ibadah di bulan Ramadan. Pertanyaannya, bagi Masya Allah, Ramadan itu sudah setiap tahun berulang dan bertemu dengan kita. Ada yang mungkin sudah berpuluh-puluh kali sesuai dengan usianya. Maka pertama Pak Bu yang saya hormati dari Allah, ketika kita ingin ibadah kita ini optimal, yang bahasa lainnya itu maksimal, kalau bahasa Pak Dekan Fahri itu tenanan, hasilnya benopeng, kata Pak Dekan Fahri, kalau beliau sama saya ya. Tentu parameter kita, alat ukur kita yang pertama adalah manusia terbaik yang membawa risalah itu. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita lihat Pak Bu, sedikit kita flashback pada sejarah syariat puasa Ramadan itu baru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun kedua Hijrah. Pertanyaannya, apakah tidak mungkin ya, ataukah tidak logis seandainya Allah itu perintahkan syariat puasa itu di tahun pertama Hijrah ketika Rasulullah dan para sahabat itu sampai di kota Madinah? Kira-kira logis nggak Pak? Mungkin nggak? Karena syariat itu turun pada saat tahun pertama Rasulullah hijrah. Kira-kira logis betul? Logis nggak Pak? Mungkin nggak itu? Kalau Allah mau ya, kalau Allah mau. Ya, kalau pertanyaannya kalau Allah mau mungkin atau enggak, mungkin ya. Logis atau enggak logis. Cuma kan logis itu dilihat dari situasi dan kondisi saat itu. Karena syariat puasa itu hanya akan bisa
disyariatkan pasti sebelum bulan Ramadan. Itu masalahnya. Dan ternyata ulama-ulama kita luar biasa ya, ulama-ulama sirah, ulama-ulama fikih, ulama-ulama tafsir itu ketika menggali ya, memberikan argumentasi kenapa kok syariat puasa itu tidak langsung diperintahkan oleh Allah di tahun pertama hijrah, yang itu secara teori sangat logis, sangat mungkin. Dan karakter para sahabat ya, as-sabiqun al-awwalun itu, sahabat-sahabat yang ada di kota Madinah ketika itu, yang mereka itu labelisasinya itu tidak lagi labelisasi manusia. Garansi keimanan mereka itu yang menjamin bukan lagi manusia, bahkan bukan Rasulullah, tapi langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita temukan itu? At-Taubah ayat yang ke-100. Allah kabarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina tabauhum bi ihsan. Radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Garansinya jelas, legalitasnya, labelisasinya ilahiyah Allah. Yang kalau kita bertanya, iman mereka itu nggak diragukan lagi. Seandainya ada syariat puasa di tahun pertama hijrah itu karena di bulan Sa'ban itu Rasulullah dan para sahabat sudah ada di kota Mekah, sudah di kota Madinah. Jadi seandainya ada perintah puasa itu turun, mereka pasti sami'na wa ata'na. Kami dengar perintah itu dan kami lakukan apa yang diperintahkan itu pasti. Karena orang-orang yang muhajirin ini itu legalitasnya kuat, Allah sudah kabarkan kepada kita. Dan orang-orang yang terdahulu hijrah dari muhajirin dan ansar, Allah katakan kepada kita, walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri. Bukti legalitas keimanan mereka itu kuat luar biasa. Allah sudah garansi kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Jadi sampai sedalam itu Bapak Ibu, para ulama itu menganalisa. Lantas pertanyaannya, kenapa kok Allah tidak langsung syariatkan puasa di tahun itu? Nunggu di tahun yang kedua. Pelajaran pertama kita ambil dari kisah ini, bahwa ternyata Pak Bu, namanya taklif, namanya beban, sesuatu itu tidak bisa diberikan dalam waktu yang cepat. Ini pelajaran untuk kita di level akademisi, di level lembaga kita juga begitu. Ketika ada sesuatu, walaupun secara umum Pak Bu pasti ya, kalau itu sudah dikeluarkan oleh lembaga, baik oleh fakultas atau bahkan rektorat, tidak mungkin karyawan, dosen itu tidak melaksanakan instruksi itu. Sama dengan ketika seandainya Allah perintahkan puasa saat itu, nggak mungkin para sahabat ini nggak ikut. Nggak mungkin, mereka pasti akan melakukan, tapi ternyata ada kaidah-kaidah yang mendasari itu, kata para ulama, kata para mufassir, sehingga Ramadan baru diperintahkan 1 tahun berikutnya. Karena tidak mudah Pak Bu. Puasa ini nggak ringan, nggak semudah yang kita bayangkan. Level sahabat aja nunggu, ada proses, ada latihan.
sehingga baru tahun yang berikutnya. Bapak Ibu hadirin saya hormati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita ingin optimal, kita lihat di awal syariat puasa Ramadan itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, ini poin pertama, Pak. Supaya ibadah kita maksimal optimal. Yang dikabarkan oleh para sahabat, dikabarkan oleh para ulama, ditulis oleh ahli sejarah, salah satunya Syekh Safi Roma Al-Mubarakfuri, Syekh Dr. Ramadan Al-Huti dalam fikih sirah beliau, Rasulullah ketika datang perintah puasa Ramadan dan ketika Ramadan itu berulang kembali, Rasulullah kumpulkan para sahabat dalam rangka apa? Mengabarkan. Yang ini kemudian digambarkan oleh para ulama apa? Rasulullah itu mengajak kepada para sahabat menyampaikan dengan kabar gembira, senang dengan datangnya Ramadan. Jadi kalau kita mau optimal, Pak Bu, Ramadan kita maksimal, ibadah kita sungguh-sungguh, tenanan kata Pak Dekan Fai, maka hadirkan rasa bahagia. Yaitu ditandai dengan kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika itu, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang Ramadan. Jadi kalimat ini nggak asal bunyi, Pak, nggak asbun. Jadi Rasul ketika merangkai kata menyampaikan sesuatu kepada para sahabat itu selalu dianalisa oleh para ulama, apalagi ahli bahasa, itu selalu menemukan bahwa apa yang diucapkan Rasulullah itu mengandung makna yang begitu dalam. Qad ja'akum Ramadan, sebenarnya nggak perlu pakai kata qad juga boleh gitu. Misalkan Rasul ngomongkan idza ja'akum Ramadan atau ja'akum Ramadan, tapi lihat Rasulullah di situ mendahului ucapannya dengan qad ja'akum Ramadan. Ini menunjukkan bahwa di samping Rasulullah ingin menunjukkan sesuatu yang akan datang itu begitu pentingnya, Rasulullah juga ingin mengabarkan kepada para sahabat sesuatu yang akan datang itu disambut, disikapi dengan sesuatu yang membahagiakan. Apa kabar yang dibawa oleh Rasulullah sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan itu dengan dikumpulkannya para sahabat? Rasulullah kemudian mengatakan futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Kabar ini kan tidak asing bagi kita, tapi di saat itu asing. Di saat itu luar biasa kabar itu nyampe ke telinga para sahabat, karena belum pernah ya ditemukan dalam satu riwayat apapun, di bulan apapun, di hari apapun, kata para ulama, surga itu pintunya dibuka. Hari ini tertutup. Nah, ini Pak. Jadi pintu-pintu surga itu hanya akan dibuka pada saat bulan Ramadan. Futihat abwabul jannah. Yang kedua, kabar gembira yang kedua, Rasulullah katakan kepada para sahabat, wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Jadi kalau pintu surga itu hanya dibuka Ramadannya, pintu-pintu neraka itu ditutup hanya di bulan Ramadan. Hari ini di bulan Sya'ban ini pintu-pintu neraka terbuka lebar-lebar untuk para pelaku dosa dan maksiat. Kabar yang ketiga, Rasulullah kemudian mengatakan wasufidatis syayatin, dibelenggu neraka, dibelenggu setan-setan pada bulan itu. Nah, dibelenggu ini kan ulama khilaf, Pak. Apakah dibelenggu itu diikat beneran secara maknawi, secara hakiki, ataukah dibelenggu itu maknanya maknawi? Ini ulama khilaf. Terlepas dari khilaf ulama itu, yang penting bahasa redaksinya dibelenggu, dipersempit gerak setan itu untuk menggoda kita. Ada yang nanya, katanya setan itu dibelenggu Ramadan, tapi kok Ramadan masih banyak orang bermaksiat.
masih banyak orang nggak puasa, banyak orang yang nggak nyuri ya. Saking sudah mendarah dagingnya karakter setan, Pak. Jadi jangan nyalain setan terus. Jangan nyalain setan terus. Kenapa? Ya karena saking sudah mendarah dagingnya karakter setan sampai dibahasakan oleh Allah minal jinnati wan nas. Sekarang kita udah paham setan itu apa kan gitu. Nah, setan itu kan karakter sifat. Sampai dibahasakan oleh para ulama itu segala sesuatu yang mengajak kita kepada keburukan awal-awal setan. Segala sesuatu yang mengajak kita kepada keburukan, kemaksiatan itulah setan, hatta kawan kita, hatta diri kita. Bisikan-bisikan itu ketika mengajak kita kepada keburukan berarti saat itu kita sedang berkarakter setan. Nah, ini yang ngajar nggak mau masuk, nggak bolos, yang bolos nggak ada izin, jangan juga karakter setan juga ini nanti. Nah ini Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sampai salah satu salafus saleh terkenal ya, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, beliau itu membuat sekian banyak kalimat tentang Ramadan, ada 7 atau 8. Salah satu yang beliau sampaikan apa? Bagaimana mungkin seorang mukmin itu dipertemukan Allah dengan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan, di dalamnya ada malam khairun min alfi syahrin, dibuka peluang melakukan ibadah seluas-luasnya, pahalanya berlipat-lipat, kok dia tidak bahagia? Pertanyaan besar ini Ibnu Rajab Al-Hambali menginspirasi kita. Kok dia nggak gembira ketemu dengan Ramadan, bahkan menganggap Ramadan itu biasa-biasa saja. Lah, kodroa Ramadan nggak Ramadan. Maka yang kedua, kalau kita bertanya bagaimana supaya optimal ibadah Ramadan kita, anggap Ramadan itu istimewa. Karena memang istimewa, gitu kan? Kenapa saya bahasakan anggap itu istimewa? Karena tidak semua orang menganggap Ramadan itu istimewa. Lihat, perlukan tuh perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi heran beliau kalau ada seorang mukmin ketemu Ramadan tapi dia tidak bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Pak. Ada Pak Bu, maaf ini Mbak Mbak di belakang, saya ora seneng Ramadan teko. Enggak bahagia, aduh kalau Ramadan datang saya nanti susah ini. Ngajar lemes, kuliah lemes, jualan lemes, bisnis saya lemes. Artinya fisiknya, kalau bisnisnya seneng ya, lancar bisnisnya selama Ramadan. Nah ini mumpung belum datang Ramadan, masih ada peluang kita apa? Mempersiapkan, menghadirkan kebahagiaan itu sebelum datangnya Ramadan. Ini sudah diinspirasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kabar-kabar yang beliau sampaikan kepada para sahabat ketika itu. Bapak Ibu hadirin saya hormati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat dalam rangkaian kabar yang disampaikan tadi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang ketemu Ramadan itu kok ibadahnya nggak ada peningkatan, maka berat dia untuk meningkat ibadahnya di bulan-bulan yang lain. Maka yang ketiga, supaya ibadah kita maksimal apa? Ini selaras sebenarnya yang diucapkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan apa? Perbanyak frekuensi ibadah di bulan Ramadan melebihi ibadah-ibadah kita di bulan lain. Karena sesungguhnya apa? Bahasa beliau seperti itu, pada hakikatnya Pak Bu, Ramadan itu ibadahnya kan ya itu saja. Ibadah Ramadan itu kan hanya satu yang beda dengan bulan lain, puasa. Yang lainnya itu ya ibadah harian kita.
Maka salah satu bentuk ya ekspresi dari yang pertama bahagia, gembira kita, kemudian membuktikan kegembiraan kita, maka perbanyak, tingkatkan kuantitas. Frekuensi itu jumlah kuantitas ibadah yang kita lakukan. Yang biasanya duhanya belum, ya duha. Nah, ini namanya meningkat. Yang biasanya mohon maaf sholat fardunya masih senang di rumah, ya sholatnya mulai di masjid. Nah ini laki-laki ini terutamanya. Diuntung tak aku sholatnya tonggo ora sholat. Nah itu betul Pak yang kayak gitu. Diuntung Pak saya sholat walaupun di rumah, itu loh tetangga saya nggak sholat. Cilaka ini kata Syekh siapa namanya yang Al-Bantani itu dalam kitab beliau ya Duratul Nasir itu beliau mengutip ciri orang yang celaka itu wan nadharun illa man tahtahu fiddin. Dalam urusan dunia itu selalu melihat ke bawah. Ini kata Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau mengutip 4 ciri orang yang celaka. Salah satunya dalam urusan akhirat, urusan kebaikan selalu melihat yang di bawahnya. Masih mending saya sholat dia nggak sholat. Harusnya kan kayak gitu. Kalau dia bisa berjamaah di masjid, saya kenapa nggak bisa? Nah gitu pertanyaannya. Nah ini orang yang akan sukses bahagia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini dirahmati Allah. Kata Rasulullah, kalau Ramadan saja kita ini sudah sulit untuk lebih baik, maka di bulan mana lagi kita akan punya kesempatan itu, karena infrastrukturnya semua ada di sini di bulan Ramadan ini, mendukung semua. Kok ya masih tidak tergerak hati kita untuk lebih meningkat, lebih baik. Yang keempat tadi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana supaya ibadah Ramadan kita ini optimal, maksimal, sesuai yang kita rencanakan, diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkan dalam hati pikiran kita, hadi dirahmati Allah, Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir kita. Nah, kita membayangkan seolah-olah ya, jangan-jangan ini Ramadan terakhirku. Ini para ulama mengingatkan kita begitu. Maka sampai perkataan yang sangat masyhur itu selaras dengan kalimat ini, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Ketika kita sedang bekerja dalam urusan dunia kita, ngantor kerja seperti ini, jangan pernah berpikir sesok mati. Jangan pernah berpikir jangan-jangan ini kerja saya yang terakhir, mau berangkat lah. Untuk apa saya berangkat? Nanti juga besok saya mati. Tapi dalam urusan ibadah itu penting bagi kita. Maka ketika kita membayangkan seandainya ini Ramadan terakhirku, nah ini Pak. Nah ini tema yang kemarin diminta salah satu cabang Muhammadiyah untuk takhir Ramadan. Setelah ini saya ngisi tanya Ramadan lagi di metode sebelum Jumat, itu temanya minta, ya Allah izinkan aku bertemu dengan Ramadan. Nah, izinkan aku bertemu dengan Ramadan. Maka nanti tadi dirahmati Allah, setelah kita mampu menghadirkan bahwa setelah Ramadan ini yang terakhir, gak akan ada lagi yang main. Sungguh-sungguh, jangan-jangan ini saya nggak ketemu Ramadan lagi. Kenapa Pak Bu? Satu ibadah Ramadan yang kita lalui dengan sungguh-sungguh dan maksimal itu bisa mengalahkan orang yang mati syahid. Syahid tertinggi itu, ya, syahid tertinggi itu sampai oleh Syekh Fajar dalam sebuah kajian beliau mengatakan, syahid yang tertinggi itu orang yang mati syahid dalam membela agama Allah, perang melawan orang-orang kufar. Tapi ini bisa dikalahkan dengan orang yang sama-sama beramal soleh, dalam hidupnya dia beramal kebaikan,
1 tahun lebih lama dia meninggal, dia bertemu dengan bulan Ramadan. Apa dalilnya? Kisah dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Siapa sahabat Thalhah ini? Salah satu sahabat yang digaransi Allah melalui lisan Rasulullah itu masuk surga. Apa salah satu keistimewaan beliau? Yang membela Rasulullah habis-habisan di perang Uhud, sampai dalam sejarah itu diceritakan lebih dari 70 luka di tubuhnya. Lebih dari 70 luka, tapi beliau tidak syahid ya, tidak mati syahid dalam peperangan itu. Masih sembuh dari 70 luka itu, bahkan satu riwayat menceritakan giginya itu habis langsung. Bayangkan ya, kita bisa bayangkan, jangankan kok 70, bahkan dia mengatakan 79 luka. Satu saja sabetan pedang, gores bahasa pedang, pisau, silet, Pak. Kita sudah bisa merasakan semalam suntuk itu nggak bisa tidur, gregesi, sakit dan sebagainya. Tapi beliau 79 luka dalam rangka membela Rasulullah di perang Uhud yang kita tahu dalam sejarah, perang yang begitu dahsyat yang menjadikan kubu kaum muslimin kemudian kalah, Rasulullah luka parah, bahkan diberitakan meninggal saat itu. Nah, beliau suatu ketika bermimpi, Pak, ketemu dengan 2 orang sahabatnya yang sama-sama ini amalannya selama hidupnya amal soleh. Yang satu meninggal syahid, yang satu meninggalnya 1 tahun sesudahnya. Apa yang beliau lihat ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada suara yang memanggil dalam riwayat itu dari surga, menyuruh mereka masuk surga. Tapi yang menjadi keheranan sahabat Thalhah ini adalah, kok yang dipanggil duluan itu yang matinya belakangan, yang tidak mati syahid. Kemudian beliau cerita ini kepada para sahabat nggak bisa memberikan jawaban dari pertanyaan beliau yang menurut beliau itu aneh. Harusnya logikanya kan yang mati syahid duluan. Lalu sampailah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ngomong di hadapan para sahabat, apa yang membuat kalian heran? Kata Allah, itu wahai Rasulullah, kenapa kok yang meninggal duluan nggak mati syahid, dia kok malah masuk surga duluan, sementara yang mati syahid itu lebih belakang. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah kalian dapati fulan itu lebih dulu meninggal, sementara fulan ini 1 tahun berikutnya dia ketemu dengan 1 Ramadan, maka pahala puasa selama 1 tahun dan di Ramadan itu dengan pahala sholat yang dia lakukan itu mengalahkan dari pahala orang yang mati syahid, sehingga didahulukan oleh Allah. Dalam riwayat itu Pak Bu ya, sampai mengatakan ini untuk menggambarkan ya, istimewanya ibadah Ramadan itu, sampai kata Rasulullah, bainahuma, antara keduanya, bainas samawati wal ardh, antara keduanya itu berjarak sampai antara langit dan bumi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati ya, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajar ya kalau Ibnu Rajab sampai ngomong heran, aneh, orang ketemu Ramadan kok dia tidak berbahagia dan bergembira ketika dipertemukan dengan Ramadan. Yang kelima ya, baca ya, dari 4 ya. Yang kelima, bagaimana supaya ibadah Ramadan kita ini maksimal, optimal, pahami, kuasai ilmu seputar Ramadan. Ramadan ini Pak Bu ya, bertahun-tahun berulang, tapi pertanyaannya nggak jauh-jauh dari itu. Yang ibu-ibu nanya, "Tak, kalau saya lagi hamil, saya lagi menyusui, itu qadha apa fidyah?" Pasti pertanyaannya berulang itu Pak. "Tak, kalau saya sore nggak witir, itu boleh nggak witir nanti malam? Atau kalau saya tidak witir dengan imam, boleh nggak saya nanti sholat lagi malamnya?" Kan pertanyaannya itu aja Pak.
di samping yang lain-lain teknis. Maka para ulama selalu melampirkan poin ilmu seputar Ramadan itu akan menentukan ending, ujung, akhir dari ibadah Ramadan kita. Apakah endingnya itu terbaik ataukah endingnya itu yang sering saya bahasakan gini Pak. Ramadan ini ibarat kita balapan. Ibarat kita balapan. Kita setar di garis yang sama bareng, tapi finishnya kadang tidak bareng. Kalau lomba lari itu kan dicari yang paling lama enggak? Yang paling cepat, cari juara satu kalau bisa. Tapi bedanya dengan Ramadan, walaupun saya bahasakan ibarat kita lomba lari, Allah ingin, Rasulullah ingin finish kita di garis yang sama. Finish kita di garis yang sama. La'allakum takun, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang happy endingnya. Ini saya minjem bahasa salah satu ustaz ya. Happy endingnya kita dalam ibadah Ramadan itu apa Pak Bu? Happy endingnya itu yang Allah katakan, ini ada kaitannya ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi wa idza sa'alaka ibadi ini ada kaitannya dengan rangkaian ibadah Ramadan kita. Siapa orang yang akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah, itu yang sukses melewati proses ibadah-ibadah di dalam Ramadannya. Makanya salah satu ilmu ini ibu-ibu mbak-mbak kalau lagi masak, itu kan sampai para ulama membolehkan itu mencicip makanannya boleh. Nah, kalau nggak tahu ilmunya kan bingung gimana ini biar enak nanti pas buka. Yaudahlah nanti aja, telat, sudah mau buka baru dicicip, itu telat. Maka para ulama membolehkan sekedar untuk tahu rasa, tapi jangan ditelan, cukup di lidah. Kok nggak kosong, cukup sak sendok diombe ya nggak boleh, batal, gitu kan? Nah, ini bapak-bapaknya ikut-ikutan, nggak usah. Itu hanya hak para ibu-ibu kita untuk memastikan makanan itu. Ini ilmu. Kemudian Pak, salah satu ilmu yang perlu kita pahami, kata Rasulullah SAW dalam rangkaian riwayat hadis yang sangat panjang ya, yang kita baca, cerita Aisyah, cerita Rasulullah ketika sholat malam di Ramadan itu, sampai di ujung hadis itu Rasul mengatakan man qama. Nah ini Pak, ini yang sering tidak kita pahami. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamuhu lailatan. Siapa yang berdiri di sini salat tarawih maksudnya kata para ulama, bersama imam sampai dengan selesai. Lihat hatta yansarifa, sampai dengan selesai itu berarti apa? Selesai witir. Orang witirnya balik. Nah ini Pak, orang witirnya balik. Enggak witirnya pulang, aku witir nanti malam lah, nyari sebaik-baik sholat malam. Kutiba lahu qiyamuhu lailatan, ditulis baginya pahala sholat seperti orang yang sholat semalam suntuk. Nah ini kalau kita nggak paham ilmunya kan males Pak. Tarawihnya males, aku sholatnya ngubungi sepertiga malam yang terakhir itu yang paling afdol, betul. Ya, kita lihat ya rangkaian cerita itu. Kalau kita mampu silakan dicoba Pak. Bapak Ibu jamaah, kita nanti sholat tarawihnya ambil waktu terbaik ya, sepertiga malam terakhir. Datang ke masjid, saya tunggu imamnya ngomong jam 2 malam. Kira-kira Pak Sabdo ini woro-woro di masjid beliau, ada yang datang nggak kira-kira? Nah yang datang Pak Sabdo sendiri. Aduh, Velode. Nah ini. Maka khasatan li Ramadan, khasatan fi Ramadan, para ulama mengatakan sebaik-baik sholat tarawih kita
itu dilakukan dengan berjamaah di masjid berdasarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kalau kita mau geser waktunya di sepertiga malam, tetap itu yang lebih afdal. Cuma masalahnya kan nggak bisa, sulit gitu kan. Makanya sampai hari ini mohon maaf ya, masih ada ini jamaah kita di persyarikatan itu yang punya pemahaman karena dia meyakini sholat terbaik itu sepertiga malam terakhir, tidak mau ikut taraweh mengimami jamaah. Apa ada? Tak ada. Saya ketemu dengan orang-orang yang masih punya pemahaman itu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita nggak ketemu selain saya. Nah ini. Nah, jadi tadi yang saya hormati yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kelima ya, kita memahami ilmu seputar Ramadan itu sehingga kita betul-betul memahami bahwa bagaimana supaya ibadah kita maksimal, paham dengan ilmunya. Kalau sore hari Mbak, ya Mbak, Mas, yang masih muda, kalau Bapak saya kira enggak. Kalau sudah menjelang berbuka puasa itu enggak usah sering bahasa anak muda itu ngabuburit ya, jalan-jalan sore-sore, itu kita enggak paham ilmunya itu. Justru waktu menjelang berbuka itu apa? Waktu yang paling mustajab kita berdoa kepada Allah. Malah berjalan-jalan melaku tuku panganan orang dipangan, nah itu kan. Beli makanan numpuk nggak dimakan. Maghrib baru minum 1 gelas sudah teler. Akhirnya tarawih males Pak. Nah ini Pak. Makanya hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ikhtiar maksimal ya. Bukan berarti nggak boleh, berarti saya nggak boleh dong nggak sholat selesai dengan imam, ya boleh saja. Tetapi keutamaan sholat semalam suntuk tidak kita dapatkan. Makanya saya itu selalu berupaya dimanapun saya ada jadwal ngisi tarawih Ramadan itu ya, ngisi Ramadan itu saya berupaya jangan sampai lewat ini sholat bersama imam sampai dengan selesai. Ikhtiar. Kalaupun kondisi nggak memungkinkan ya jangan dipaksakan karena itu ibadah sunnah. Hari ini kan lagi marak Pak, sampai hari Jumat orang ibadah sunnah seolah-olah lebih hebat dari ibadah wajib. Hati-hati. Sedahsyat apapun, sehebat apapun ibadah sunnah tidak akan pernah melebihi ibadah wajib. Ini yang harus kita pahami. Hadirin yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena waktu saya tutup saja ngaji kita pada pagi hari ini dengan penyempurna ibadah Ramadan. Nah, ini saya selalu menyampaikan ini bahwa di antara penyempurna ibadah Ramadan kita, kalau kita mau maksimal Pak Bu, Rasulullah sudah katakan kepada kita fil asrah al-awakhir. Ya, di 10 hari terakhir itu ya selain yang lain ya tilawah jelas, tapi di 10 hari yang terakhir itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habiskan waktunya untuk beriktikaf di masjid. Apa tuh yang berat apa enggak beriktikaf? Nah, saya katakan abot banget, enggak cuma abot, berat banget. Tapi tidak ada pilihan bagi kita kecuali mencoba. Nah, masalahnya kan itu ya. Kalau kita berpatokan pada satu pendapat orang yang mengatakan iktikaf itu harus sesuai dengan Rasulullah 10 hari full, nah, tidak banyak orang yang bisa. Tapi kita pakai pendapat ulama-ulama yang masuk. Salah satunya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu berpendapat seberapa waktu pun kita ada di masjid yang kita niatkan untuk beriktikaf itu sudah disebut dengan iktikaf. Jadi kita nggak usah ekstrim-ekstrim Pak. Ada kawan kita sebagian yang sampai hari ini nggak pernah iktikaf ya. Kenapa? Karena pendapatnya iktikaf itu harus sesuai dengan contoh Rasulullah 10 hari full. Nah kalau 10 hari full Pak Kamino ya nggak situ kantor itu Pak Kamino meliburkan karyawannya itu
full itu dari 10 hari pertama, rata-rata kantor itu meliburkan 7 hari sebelum Ramadan, sebelum Syawal. Nah ini, berlatih. Jadi kita latihan yang sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, syukur-syukur sampai 10 hari. Ini bagian dari paket penyempurna kesempurnaan kamu. Nah, kalau ini tidak kita coba, maka kalau kita berharap dan bermimpi Ramadan kita itu sempurna, itu hanya ada dalam khayalan dan angan-angan kita. Karena paketnya ini disediakan oleh Rasulullah. Setelah itikaf apa? Penutup ibadah Ramadan kita, yang selalu saya ingatkan Pak Bu, yang itu satu rangkaian dalam Al-Baqarah 183, 184, 185, 186. Allah ingatkan kita, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi bahasa Allah itu walitukmilu dan sempurnakan secara lahiriahnya, itu sempurnakan bilangan puasa kita. Tapi secara maknawiahnya apa? Sempurnakan seluruh rangkaian ibadah-ibadah Ramadan kita dengan paket yang utuh dan sempurna tadi Pak Bu. Tilawahnya, puasanya, iktikafnya, infaknya, sedekahnya. Kemudian Allah tutup di ayat itu bagian dari ekspresi kesempurnaan Ramadan kita, ekspresi kebahagiaan kita selesai di bulan itu, walitukabirullah, dan agungkanlah Allah, besarkanlah Allah. Makanya nggak ada alasan belas di akhir Ramadan kok lisan kita nggak mengumandangkan takbir. Nah ini Pak, ibu-ibunya, mbak-mbaknya nggak apa-apa, sibuk lagi buat rendang, lagi buat soto dan sebagainya, nggak masalah. Sambil rendang, sambil nyoto, sambil ngiris kue, Allahu Akbar, lebih enak nadanya itu kan. Dari setiap udekannya itu insya Allah berkah itu. Nah, jadi nggak ada alasan lagi gitu bahwa ini langsung pesannya ilahiyah loh, Allah yang ngomong ini. Langsung Allah ngomong, penutup Ramadan kita, agungkan Allah. Setelah itu Pak Bu, besoknya subuh harinya keluarkan zakat fitrah minimal. Zakat-zakat yang lain kalau sudah ada keluarkan juga. Kenapa kok subuh harinya? Kalau kita mau ambil waktu yang paling afdol. Tapi rata-rata kita kan enggak. Maka menurut pendapat dari para ulama, boleh dari awal Ramadan sampai subuh hari sebelum sholat Id. Kemudian berangkat menuju sholat Idul Fitri. Ini paket ini Pak, jangan diabaikan. Alat Idul Fitri kan sunnah, nggak sholat nggak apa-apa, betul. Tidak sholat tidak apa-apa, tapi lihat panutan kita, Rasulullah kita, katanya kita pengen ibadah kita optimal. Contoh beliau sholat Idul Fitri ini ya, Idul Fitri ini sunnah muakkad menurut mayoritas ulama, tapi ada pendapat ulama-ulama khusus yang juga menghukumi wajib seperti juga sholat Idul Adha dengan berbagai alasan. Nah ini yang kita Allah. Jadi ini paket ya, paket kesempurnaan ibadah Ramadan kita sampai Idul Fitri pun jangan ditinggalkan kalau tidak ada uzur ini. Karena Rasulullah juga mencontohkan itu. Nah yang terakhir, tadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa paket kesempurnaan ibadah Ramadan kita disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadana thumma. Nah ini Bang, ini jangan diabaikan juga ini, nggak main-main kita. Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal. Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Bahasanya semua diikuti, tidak uang. Rasul sudah mengatakan dan berpuasa. Nah, kalau dan itu berarti kan boleh, nggak ada satu rangkaian itu.
Makanya dari redaksi ayat hadis ini Pak Bu, para ulama aja tuh khilaf gitu. Karena ada bahasa itu summa, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal kasaumid dahri, maka orang yang berpuasa itu seperti seolah-olah berpuasa 1 tahun penuh. Nah ini Bang, ini paket ikhtitamnya ya, penutup penyempurna rangkaian ibadah Ramadan itu. Kalau mau optimal maksimal lengkap tutup dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ibu-ibu pasti ada pertanyaan biasanya, tak izin diutang piye? Nah ini ya, masih punya hutang gimana? Nah ini saya katakan tadi, ulama khilaf di sini. Boleh mengatakan sebagian itu puasa bayar hutangnya ditunda, itu berpuasa Syawal dulu. Dalilnya Ibunda Aisyah pernah menunda puasa Ramadan qadanya sampai di bulan Sya'ban. Walaupun ini juga ada alasan menurut para ulama, bukan semata-mata menunda, karena ada kondisi-kondisi yang memang Ibunda Aisyah belum sempat untuk membayarnya. Pendapat yang kedua, ini sesuai dengan redaksi hadis. Mereka mengatakan bahwa selesaikan dulu hutang puasa Ramadannya, baru puasa Syawal. Yang menarik di pendapat yang kedua ini apa? Ya, kata Imam Malik, beliau mengatakan bahwa salah satu beliau ini, kalaulah ibu-ibu itu membayar puasa Ramadannya dulu maksimal ikhtiarnya, puasa Syawal hanya sampai 1, 2, atau 3 nggak selesai 6, kata beliau diberikan pahalanya penuh seperti orang yang selesai berpuasa Syawal. Pilih mana Mbak Bu? Enak yang mana itu? Silakan, tapi jangan menak-menakkan, jangan memudah-mudahkan. Boleh cari yang mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ini saya kira dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal terkait dengan bagaimana kita bisa mengoptimalkan ibadah Ramadan kita. Kita berharap kepada Allah di sisa bulan Sya'ban ini, karena tidak ada garansi apapun yang menjamin kita ketemu dengan Ramadan, maka mari kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah aku dengan bulan Ramadan, karena begitu besar, banyak dan dasarnya keistimewaan Ramadan itu. Maka para sahabat, para salafus saleh itu jauh-jauh hari ya, fisitati asyhurin an yuballighuhum di Ramadan, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka tidak putus-putus untuk meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan saya, Bapak Ibu, Mbak-mbak, adik-adik, Mas, semua Bapak dosen dan semuanya, Allah ijabah doa-doa kita, betul-betul dipertemukan dengan Ramadan dan keluar dengan Ramadan dengan ending yang menyenangkan, la'allakum takun. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.